Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Pada renungan hari ini kita membahas seorang saksi iman yang bernama Ishak. Kelihatannya kalau kita perhatikan cerita tentang Ishak, tidak ada sebuah kesan cerita yang spektakuler jika dibandingkan dengan kisah Nuh, Abraham, dan sebagainya. Tetapi dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 20, Ishak disebut sebagai salah satu saksi iman. Di dalam kitab Ibrani ini terdapat kalimat yang memberikan penjelasan yang sangat luar biasa tentang Ishak, yaitu karena iman Ishak memandang jauh ke depan. Kalimat ini sangat penting, saudara. Mengapa? Karena ada beberapa hal penting dapat kita pelajari dari kehidupan Ishak. Yang pertama, saudara, Ishak adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh waktu dan ialah pribadi yang menciptakan sejarah baru di masa depan. Apa maksudnya, saudara sekalian? Saudara, Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia bukan dari tanah yang tandus ke tanah yang subur, bukan keluar dari tanah yang tidak kaya ke tempat yang kaya, saudara sekalian. Namun sebaliknya, Abraham dipanggil dari tempat yang subur, kaya ke tempat yang tidak pasti. Sehingga dalam kurun waktu 100 tahun ia hidup di tenda dan Ishak pun lahir di tenda. Namun Alkitab menjelaskan bahwa Ishak tidak pernah kembali ke tempat asal orang tuanya. Ia terus setia berjalan dan menjalani hidupnya ke depan sesuai dengan bimbingan Tuhan. Jadi ia tidak mau diikat oleh masa lalu tempat orang tuanya. Ia tidak mau terikat dengan masa lalu keberhasilan orang tuanya. Tetapi ia membentuk sejarah hidupnya sendiri dan meneruskan janji Allah bagi Abraham dalam hidupnya di dalam ketaatan kepada Allah. Ishak adalah orang yang orientasi hidupnya ke depan, bukan ke belakang. Orientasinya ke masa depan, bukan ke masa lalu. Yang kedua, saudara, Ishak adalah pribadi yang bersedia mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Sejak dalam kandungan, Allah sebenarnya telah berfirman kepada Ishak dan Ribka bahwa keturunan Yakub akan menjadi bangsa yang lebih kuat dari keturunan Esau. Itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 23. Mengapa Ishak diam-diam ingin memberikan berkatnya kepada Esau? Menurut norma budaya saat itu, saudara sekalian, seharusnya memang anak sulung atau anak pertama yang menerima berkat yang lebih besar. Karena itu Ishak mencoba memberikan berkatnya kepada Esau. Sepertinya perintah Allah tidak sesuai dengan keinginan hati Ishak. Atau mungkin ia lupa pesan Allah. Atau mungkin saja Ishak sengaja sedang berusaha membuat Allah menyetujui caranya. Bukannya ia mengikuti cara Allah. Tetapi dalam kitab Ibrani katakan bahwa Ishak adalah orang yang beriman. Alasan untuk ini adalah ketika Esau masuk dan Ishak sadar apa yang terjadi, Alkitab mengatakan lalu terkejutlah Ishak dengan sangat. Mungkin Ishak sangat gemetar saat itu, saudara sekalian. Ia gemetar karena sadar telah melupakan firman Tuhan yang telah pernah berbicara kepadanya. Pada waktu Tuhan berkata bahwa Tuhan memilih Yakub untuk menggenapi janji kepada Abraham, bapa leluhurnya. Karena itu Ishak bertobat dan kemudian memberkati Yakub untuk kedua kalinya. Seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 1-4. Untuk meneguhkan janji berkat Allah bagi Yakub. Yang ketiga, saudara sekalian, Ishak adalah orang yang berserah kepada waktunya Tuhan. Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai dengan 40 menceritakan Ishak memberikan berkat kepada Yakub dan Esau dengan iman bahwa segala yang diucapkannya akan terjadi suatu saat nanti sesuai dengan waktunya Tuhan. Perkataan berkat yang diucapkan Ishak ini benar-benar terjadi kepada kedua anaknya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-9. Ishak memberikan berkat karena dia mempunyai iman bahwa ada hari depan yang indah di dalam Tuhan dan ia menyerahkan segalanya pada waktunya Tuhan. Sekali lagi saudara, kita dapat melihat wujud iman Ishak. Dengan iman dia mampu melihat hari depan yang indah bagi anak-anaknya. Walaupun berkat untuk Esau tidak seperti berkat untuk Yakub, tetapi Ishak tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan menyertai dan memberkati Esau dengan hal yang baik. Walaupun Esau akan berada di tengah kesukaran, tetapi keturunannya jika mau bekerja keras, berkat Ishak mengatakan mereka akan berhasil. Ishak belajar menyerahkan masa depan anak-anaknya di dalam kasih dan pemberian Tuhan. Ishak memandang ke masa depan dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Yang keempat, saudara sekalian, Ishak tidak mengarahkan berkat Tuhan bagi kedua anaknya itu untuk kepentingannya sendiri atau keuntungan dirinya sendiri. Saudara sekalian, Ishak mengarahkan seluruh berkatnya itu pada kedua anaknya kelak sebagai bangsa yang diberkati Allah. Ishak bukanlah orang tua yang egois yang mengharapkan pamrih pada anak-anaknya. Ishak bukanlah figur orang tua
yang ingin menuntut balas atas kebaikannya kepada anak-anak. Tapi Ishaklah figur orang tua yang berperan untuk menyiapkan masa depan anak-anak dengan baik. Saudara sekalian, sungguh suatu teladan iman yang luar biasa dari seorang yang bernama Ishak. Dia benar-benar meneladani iman dari Abraham ayahnya. Ishak belajar memiliki iman untuk memandang jauh ke depan, bahwa selalu ada kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan, dan waktu Tuhan yang indah bagi hidupnya dan bagi anak-anaknya atau keturunannya. Saudara sekalian, salah satu aspek hidup beriman adalah mampu percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kehidupan kita. Iman mampukan kita memandang jauh ke depan, bahwa di depan sana ada kehendak Tuhan, pengampunan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan ada waktu Tuhan yang indah bagi hidup kita dan bagi keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita, dengan saya dan saudara? Sudahkah iman kita kepada Tuhan memampukan kita untuk melihat hal-hal tersebut dalam hidup kita? Kita memandang ke depan, bahwa di masa depan Tuhan akan bersama dengan kita, memberikan kekuatannya, penghiburannya, berkatnya, dan anugerahnya bagi kita dan keluarga kita dan bahkan anak-anak kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki iman seperti Ishak yang memandang jauh ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.